Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Madrid versus Osasuna, Los Blancos juara Copa del Rey. Laga final Copa del Rey antara Real Madrid versus Osasuna berlangsung di Estadio La Cartuja. Madrid mencetak gol cepat di menit kedua lewat aksi Rodrigo Goes. Osasuna mampu menyamakan skor lewat aksi Lucas Touro di menit ke-58. Memasuki menit ke-70, Rodrigo mencetak gol keduanya untuk membawa Madrid unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga laga bubar. Madrid pun menjuarai Copa del Rey 2022-2023. Ini menjadi gelar Copa del Rey ke-20 dalam sejarah Madrid. Bremen versus Bayern, di Rotten menang 2-1. Bayern Munich bertandang ke markas Werder Bremen di Weserstadion dalam lanjutan Liga Jerman. Kedua tim bermain imbang di babak pertama. Memasuki babak kedua, Bayern mampu mencetak 2 gol lewat aksi Serge Gnabry di menit ke-62 dan Leroy Sané di menit ke-72. Beautifully done. Bremen hanya bisa menipiskan skor di menit ke-86 lewat aksi Niklas Schmidt. Remaining games to have a chance. Shot driven in. Tak ada gol lain tercipta di sisa laga. Dengan hasil ini, Bayern menegaskan posisi di pucuk klasemen dengan 65 poin dari 31 laga, sementara Bremen di urutan ke-12 dengan 35 poin. AC Milan versus Lazio, Rossoneri menang 2-0. Giornata ke-34 Serie A mempertemukan AC Milan versus Lazio. Duel berlangsung di San Siro. Ismail Benacer membawa tuan rumah unggul di menit ke-17. Pressure there, Giroud lays off. Benacer Theo Hernandez menggandakan keunggulan di menit ke-29. shaping up to something similar. Theo Hernandez. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas untuk kemenangan AC Milan 2-0. Hasil ini membuat AC Milan berada di posisi kelima klasemen Liga Italia dengan 61 poin, sedangkan Lazio masih di urutan kedua dengan 64 poin. Roma versus Inter, Nerazzurri menang 2-0, geser Milan di klasemen. Bermain di Olimpico, Inter membuka keunggulan lewat tembakan Federico Di Marco pada menit ke-32 yang sempat membentur Brian Cristante sebelum bersarang di gawang Roma. The ball in. Di Marco round the back. Pada menit ke-74, tim tamu menambah keunggulan lewat aksi Romelu Lukaku. It's been slipped in by Lautaro Martinez. Inter pun pulang ke Milan dengan membawa 3 poin. Hasil ini membuat La Benyamata naik lagi ke urutan keempat klasemen sementara dengan 63 poin, menyamai Juventus yang ada di posisi 3, namun unggul head to head dan memiliki tabungan 1 laga. Sedangkan Roma berada di posisi ke-7 dengan 58 poin. Di laga lainnya, Cremonese menang 2-0 atas Spezia. Bournemouth versus Chelsea, The Blues menang pastikan lolos dari degradasi. Bermain di Vitality Stadium, 3 gol kemenangan Chelsea dicetak Conor Gallagher di menit ke-9. Benoit Badiashile di menit ke-82. Dan Joe Felix di menit ke-86. Sedangkan tuan rumah hanya sempat membalas lewat tembakan Matias Vina di menit ke-21. Tak cuma kemenangan perdana bagi Lampard sejak mengambil alih, ini juga sekaligus kemenangan pertama Chelsea dalam 56 hari. Mereka juga sudah memastikan diri bertahan di Premier League musim depan. Chelsea kini naik ke urutan ke-11 dengan 42 poin, sedangkan Bournemouth menempati posisi 14 dengan 39 poin. Manchester City versus Leeds, sepasang gol Gundogan menangkan Citizen.
Laga Manchester City versus Leeds United pada lanjutan Liga Inggris berlangsung di Etihad Stadium. The Citizen sudah unggul 2 gol pada babak pertama lewat sepasang gol identik dari Ilkay Gundogan di menit ke-19 Penalty area, tees it up for Gundogan. dan di menit ke-27. The area, tees it up for Gundogan in the D to shoot again. Tuan rumah terus mendominasi dan berpeluang mencetak gol ketiga. Tetapi eksekusi penalti Gundogan pada menit ke-84 gagal. Gundogan steps up and Gundogan always hit the post. Malah Manchester City kecolongan tak lama berselang. Tepatnya pada menit ke-85, sepakan Rodrigo mengubah skor menjadi 1-2. Now here's Rodrigo. City mampu menjaga keunggulan itu sampai laga usai dan mengukuhkan posisi di puncak klasemen dengan 82 poin dari 34 laga, 4 poin di depan Arsenal. Sedangkan Leeds masih di posisi ke-17 dengan 30 poin dari 35 laga. Tottenham versus Palace, Harry Kane menangkan Lily White 1-0. Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah mendominasi jalannya laga. Gol yang ditunggu baru tercipta di menit ke-45+1 lewat aksi Harry Kane. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga ini. Skor 1-0 untuk kemenangan Tottenham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Spurs naik ke posisi ke-6 klasemen sementara dengan 57 poin dari 35 laga, sedangkan Palace di posisi ke-12 dengan 40 poin. Liverpool versus Brentford, Salah menangkan si merah. Laga Liverpool versus Brentford berlangsung di Anfield. Salah berhasil mencetak gol di menit ke-13 yang merupakan gol ke-30-nya musim ini. Who picks out Van Dijk, who picks out Salah. Gol tersebut merupakan satu-satunya di laga ini. Tambahan 3 poin ke-6 beruntun membuat Liverpool kukuh di posisi ke-5 klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 35 laga, selisih 1 poin dari Manchester United di posisi ke-4 yang baru bermain 33 kali. Sedangkan Brentford di posisi ke-9 dengan 50 poin dari 35 laga. Kane sudah 209 gol di Premier League, cuma kalah dari Shearer. 1 gol dibuat Kane pada menit kedua injury time babak pertama pada laga Tottenham versus Crystal Palace. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai dan menjaga kans Tottenham finish di zona Eropa. Catatan bersejarah pun dibuat Kane dengan gol ke-26 di Premier League musim ini atau yang ke-28 di seluruh kompetisi. Kane jadi top scorer kedua sepanjang masa di Premier League dengan 209 gol, menggeser Wayne Rooney yang buat 208 gol. Hebatnya Kane melakukan ini cuma dalam tempo 317 penampilan sejak debutnya pada Agustus 2012 menghadapi Newcastle United dibanding Rooney yang butuh 491 laga. Kane kini cuma kalah dari Shearer yang punya 260 gol dari 441 laga. Melihat rasio golnya, rekor Shearer tinggal menunggu waktu untuk dipecahkan Kane apabila dia tetap bertahan di Premier League. Mohamed Salah cetak 100 gol di Anfield. Mo Salah kini sudah mencetak 100 gol di markas keramat milik Liverpool sepanjang karirnya. Dia juga memecahkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah The Reds yang mampu bikin gol pada 9 laga beruntun di Anfield. Kalau di total, Mo Salah memiliki 186 gol dalam riwayatnya bersama Liverpool di berbagai kompetisi. Jumlah tersebut menyamai catatan legenda Anfield Steven Gerrard yang mencapai angka setara dalam masa bakti 1998 hingga 2015 di peringkat 5 daftar top scorer klub. Selain itu, ini adalah ketiga kalinya secara beruntun Mo Salah berhasil menembus raihan 30 gol atau lebih bagi Liverpool. Chelsea akhirnya menang dan lolos degradasi, Lampard lega. Chelsea memang harus susah payah untuk mengalahkan Bournemouth, tapi itu sudah cukup untuk menyudahi puasa kemenangan The Blues di era kepelatihan Frank Lampard. Hasil ini turut memberikan kelegaan buat Frank Lampard karena merupakan kemenangan perdananya sejak dipercaya membesut Chelsea sebagai caretaker hingga akhir musim ini. Apalagi dengan 42 poin yang kini dipunya, Chelsea juga dipastikan lolos dari degradasi karena tak mungkin lagi dikejar 3 tim di bawahnya yakni Southampton, Everton, dan Leeds United.
Pep Guardiola geram lihat Haaland kasih penalti ke Ilkay Gundogan. Erling Haaland memberi penalti kepada Ilkay Gundogan yang akhirnya gagal berbuah gol di laga Manchester City versus Leeds United. Pep Guardiola yang melihat itu geram betul dibuatnya. Haaland melakukan itu karena Gundogan yang sudah mencetak 2 gol berpeluang membukukan hat-trick lewat eksekusi penalti tersebut. Pep Guardiola yang melihat kejadian itu mengecam keputusan Haaland. Ia menilai penyerang 22 tahun tersebut membuat keputusan yang kurang tepat karena usai penalti itu City kebobolan oleh gol Rodrigo Moreno dan membuat skor 2-1. Biarpun kecolongan gol, Manchester City tetap luar biasa buat Guardiola. Manchester City sempat kecolongan gol lawan Leeds United dan membuat 3 poin dalam resiko. Tetapi Pep Guardiola menilai permainan Citizen tetap luar biasa. Kami memainkan laga yang luar biasa, penguasaan bola kami sangat bagus. Babak pertama itu luar biasa, kami mungkin nggak setajam semestinya, ungkapnya kepada BBC. Pada akhirnya pertandingannya bisa berakhir dengan penalti, tetapi mereka mencetak gol dan kami harus menderita. Tetapi kami bermain sangat-sangat bagus, imbuhnya. Rafael Varane berpotensi kembali bermain dalam waktu dekat. Kabar baik datang untuk skuad Manchester United karena bek andalan mereka Rafael Varane dikabarkan berpotensi untuk kembali bermain. Varane sendiri sempat absen sementara karena ia mengalami cedera. Dari laporan tersebut diketahui apabila kondisi sang bek sudah membaik lebih cepat daripada ekspektasi awal. Cedera yang dialami Varane sendiri sebenarnya diprediksi baru akan sembuh sampai akhir musim ini. Dengan demikian, maka Varane dikabarkan bisa comeback paling tidak saat Manchester United nantinya akan melawan skuad Wolverhampton Wanderers di Premier League. Final Copa del Rey dirusak bentrokan fans Madrid dan Osasuna. Fans Real Madrid dan Osasuna terlibat bentrok di luar stadion De la Cartuja jelang laga final Copa del Rey Minggu 7 Mei. Dalam rekaman video yang viral, terlihat kedua kubu supporter tampak melakukan perusakan kursi dan meja di sebuah tempat makan. Insiden tersebut membuat polisi setempat harus mengambil langkah tegas guna melerai bentrokan kedua supporter terus terjadi. Rodrigo ukir rekor langka di final Copa del Rey. Bres Rodrigo dalam final Copa del Rey melawan Osasuna membuatnya mencatatkan sebuah rekor apik. Menurut Opta, Rodrigo menjadi pemain pertama Real Madrid yang membukukan 2 gol di final Copa del Rey. Sebelumnya rekor itu dipegang 2 legenda Real Madrid yang bernama Juan Gomez dan Juanito. Mereka mencetak 2 gol di final Copa del Rey pada tahun 1980. Terlepas rekor langka Rodrigo, klub berjuluk El Real sempat kebobolan gol penyama pada menit ke-58. Cedera, Rafael Leao ada kemungkinan absen di laga AC Milan kontra Inter Milan. Kabar kurang baik datang dari skuad AC Milan di mana Rafael Leao kemungkinan absen dalam laga melawan Inter Milan. Absennya Leao sendiri dikarenakan ia mengalami cedera saat AC Milan melawan Lazio. Winger andalan AC Milan itu harus ditarik dari lapangan setelah bermain 11 menit dan akhirnya digantikan oleh Alexis Saelemaekers. Cedera Leao membuat Milan saat ini was-was, karena itu berarti mereka harus berjuang melawan Inter di semifinal Liga Champions tanpa Leao. Stefano Pioli, sang manajer, memberikan beberapa tanggapan akan kondisi Leao saat ini, di mana ia berusaha memberikan ketenangan dengan menyebut cedera Leao tidak terlalu serius dari yang dipikirkan. Si ular panas di saat yang tepat. Inter Milan melanjutkan tren positifnya usai menaklukkan AS Roma. Mesin Il Bissione panas di saat yang tepat. 5 kemenangan beruntun didapat Inter dengan mencetak 15 gol dan cuma kebobolan 1 gol. 4 kemenangan diantaranya diraih di Serie A setelah melalui periode puasa selama 4 laga di bulan Maret hingga April. Mulai pulihnya para pemain bintang terutama Lukaku dan Marcelo Brozovic membuat pelatih Simone Inzaghi leluasa meracik tim. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!